Kalau yang dipilih dua, kalau yang dipilih dua itu bukan lagi kehendak siapa, dia sendiri yang datang. Betul. Dia sendiri yang mau menjadi manusia. Dia sendiri yang datang. Sedangkan Yesus anak Maria mengatakan, bukan aku sendiri yang datang, bukan kedatanganku ini atas kehendakku sendiri, tapi Coba atas baca, kehendak dia. Yohanes 8:42, coba baca kata Yesus kepada mereka. Kalau Aku Allah keluar. adalah Bapamu, maka akan mengasihi aku. Aku sebab siapa? Aku sebab siapa? Bentar, Yesus. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada gabung ujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana pendapatan Nagi Suma, yang dimana lawan debatnya nih bawa Al-Quran dan mengambil temanya pun ya inilah tema bunuh diri dia, silsilah seorang nabi, apakah Nabi Muhammad itu palsu atau bukan gitu ya, lalu mengutip ayat-ayat Al-Quran. Nah ini ketika dibalikkan tanya ya, siapa silsilah Paulus ini, orang tuanya itu siapa, nama bapaknya siapa, nama emaknya siapa, itu memang tidak tertulis, tapi disinilah bunuh dirinya mereka karena berani mengambil tema perihal masalah silsilah selaku seorang nabi. Jadi blunder itu. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Geografi atau geografinya tidak ada, sekarang ucapkan kepada saya tidak ada. Oke, baik. Al-Quranul Karim dibawa Tidak ada, supaya kita bisa nanti mengarah kepada nabi. Siapa nabi dan rasul palsu? Itu yang saya minta. Kalau memang dalam biografi atau geografinya tidak ada, sekarang ucapkan kepada saya tidak ada. Oke, baik. Al-Quranul Karim dibawa oleh seorang Nabi Muhammad yang silsilahnya lengkap diceritakan kemudian. Jadi Al-Quran itu tidak ada keraguan dari mana sumber Al-Quran ini. Kenapa? Karena pembawanya silsilahnya jelas. Akan tetapi karena Al-Quran itu bukan bahasan yang terlontar dari lisan pembawanya, maka Al-Quran itu murni dari adanya trik atau intrik yang berasal daripada kepuasan seseorang. Enggak. Jadi yang membawa Al-Quran itu silsilahnya jelas. Ketahuan dari mana dia, sejak dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada beliau sendiri, itu runut diceritakan kemudian, baik oleh orang sebangsanya, keluarganya, maupun kaumnya, yaitu umat Islam. Jadi Al-Quran terjaga, kenapa? Karena pembawanya justru silsilahnya itu bersih, murni. Sedangkan surat Paulus, tidak diketahui siapa Paulus ini. Al-Quran dan surat-surat Paulus adalah sebuah rangkaian aturan hukum yang sebagai panduan kepada umat manusia. Al-Quran untuk umat Islam, surat-surat Paulus untuk orang Kristen. Identifikasi sebuah kitab, rupa-rupanya Al-Quran dibawa oleh Nabi Muhammad. Siapa beliau? Maka kita cari tahu silsilahnya, jelas. Yang mengajarkan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah tinja, kotoran, sampah. Dibawa oleh seorang yang bernama Paulus, tapi kita tidak tahu siapa manusia satu ini. Dia seibarat hantu yang tidak diketahui siapa emaknya, siapa bapaknya.
Tetapi ajarannya, ludah yang keluar dari mulutnya ditelan begitu saja tanpa diketahui siapa manusia tersebut, seibarat siluman yang tak jelas dari mana datangnya dan kemana perginya. Saya kira begitu, saudara. Jadi saya katakan dalam Al-Quran, murni, tidak ada kemudian campur tangan lisan Nabi Muhammad dari unsur pribadi beliau, karena syahwat beliau atau nafsu beliau, tetapi itu murni berasal daripada Allah. Nah, untuk mengetahui ini benar-benar pemberitaan murni, maka kita harus tahu siapa yang membawa berita tersebut. Ternyata yang membawanya adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW yang silsilahnya jelas, baik dari Nabi Adam, Nabi Abraham, Nabi Ismail sampai kepada beliau itu sendiri. Bayangkan, bandingkan dengan Paulus, jauh. Paulus kita tidak tahu siapa manusia satu itu. Silakan. Oke. Jadi tadi Anda mengatakan bahwa tidak adanya silsilah atau biografinya Muhammad dalam Quran itu menunjukkan bahwa itu terjaga dari lisan atau pengaruh omongan atau lisan seorang manusia atau seorang nabi. Nah, sekarang begini cuma ya, kamu tidak mempelajari Quran makanya kamu ngomong begini. Coba kau lihat itu Al-Furqan 30, itu omongan siapa? Itu omongannya Nabi Muhammad. Itu bukan omongannya Allah. Coba kau perhatikan Al-Furqan 30. Itu adalah perkataan Nabi. Nabi Muhammad berkata, "Ya Tuhanku." Ya kan? Itu perkataan Nabi Muhammad. Kenapa kau mengatakan tadi Kakak, mana kerja ni belum bikin Al-Quran itu terjaga dari lisan atau omongan Nabi? Nah, sekarang yang harus kau pertanggungjawabkan, di mana biografi atau silsilah Nabi Muhammad di dalam Quran untuk menunjukkan bahwa dia adalah Nabi palsu atau Nabi asli. Jangan bernarasi bahwa itu tidak ada omongan manusia di situ. Saya tunjukkan Al-Furqan 30. Nah, perhatikan. Nih. Oke, saya nggak usah open cam ya. Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan." Ini omongan siapa Juma? Ini bukan omongan Allah, ini omongannya Muhammad. Ini sumber perkataan daripada Muhammad. Silakan tanggapi. Oke, baik. Anda tidak menyentuh Paulus ya, temannya. Saya maklum. Kemudian, ketika Anda membaca Al-Quran, Al-Furqan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diceritakan oleh Al-Quran, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi takhazu hadzal Quran mahjura. Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Ini apa ini? Ini ucapan pribadi Nabi Muhammad katamu. Tapi Allah kemudian menjelaskan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Nabi Muhammad itu menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Seluruh Al-Quran dari surah Al-Alaq sampai kepada Al-Quran surah An-Nas, seluruh itu bersumber dari lisan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi in huwa illa wahyu yuha. Semua itu diucapkan tidak lain hanyalah wahyu dari Allah. Al-Quran yang menjelaskan itu. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Al-Quran yang mengurai itu. Lalu kemudian ketika Anda berbicara bagaimana Nabi Muhammad mengucapkan kalimat wa qala rasul ya rabbi inna qaumi takhazu, ini petunjuk agar Nabi Muhammad mengucapkan ucapan itu kepada manusia. Maka Allah mengatakan apa? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira. Begitulah bagi setiap nabi telah aku adakan musuh dari orang-orang yang berdosa, tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolongmu, wahai nabiku Muhammad. Dijawab oleh Allah di ayat 31-nya.
Jadi kau hanya modal dengkul, cuman baca terjemahan, sulit saudara untuk mencari kelemahan Al-Quran itu sulit. Nah sekarang saya kembali kepada materi yang anda bawa. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyun. Beliau Nabi Muhammad adalah Rasul dan utusan Allah. Nah sekarang ketika dia membawa Al-Quran, Al-Quran memberikan validasi, legitimasi. Ucapannya bukanlah berasal dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diwahyukan itu yang disampaikan. Sekarang saya minta kepada saudara, karena surat Paulus itu bukan firman Tuhan, tolong kamu tunjukkan kepada saya, Paulus ini nama bapaknya siapa? Entah itu dari surat kabar, entah itu dari majalah Bobo, entah itu dari buku resep makanan, atau di buku-buku yang menceritakan tentang obat kuat laki-laki. Silakan. Tunjukkan nama bapaknya, silakan. Oke, jadi begini Bang Juma ya, gurundaku. Kita tadi berbicara di awal bahwa yang kita pakai, literasi yang kita pakai adalah kitab primer, tidak boleh keluar dari kitab primer ya. Nah sekarang saya jawab dulu pertanyaanmu tadi tentang silsilah Paulus. Silsilah Paulus ya, di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 39, dia seorang dia lahir dan dibesarkan di Tarsus di Kilikia ya. Dia seorang Benjamin di Roma 11 ayat 1. Dia ada orang Ibrani dalam Filipi 3 ayat 5 ya. Tentang pendidikan ya. Dia dididik di bawah pimpinan Gamaliel dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 3. Dia adalah Farisi dan keturunan Farisi dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 3. Nah, status politiknya, dia adalah warga negara Romawi dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 3-7 ya. Nah sekarang cuma kalau kau mengatakan tadi tentang Muhammad, ketika Al-Quran mengatakan apa yang dikatakan oleh Muhammad itu tidak mengikuti hawa nafsunya, betul yang kau katakan itu tidak mengikuti hawa nafsunya. Ketika dia berkata dalam Al-Furqan ayat 30, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini tidak diabaikan. Yang saya katakan ini adalah perkataan siapa? Bukan berbicara tentang hawa nafsu. Yang saya katakan di sini, ini perkataan siapa Juma? Sehingga kau mengatakan tadi, Al-Quran itu terjaga dari lisan manusia. Siapa yang berkata di sini? Ya Tuhanku. Apakah Tuhan yang berbicara dengan Tuhan di sini? Apakah Muhammad yang berbicara lalu direkam Tuhan, lalu Tuhan menurunkan ayat Al-Furqan ayat 30? Siapakah Tuhan di sini sehingga Tuhan seolah-olah berprofesi sebagai sekretaris di sini? Kenapa perkataan Muhammad direkam Tuhan? Tuhan lalu menurunkan dalam bentuk Al-Quran. Itu yang harus kau jawab, karena kau yang bernarasi tadi Al-Quran itu terjaga daripada lisan manusia. Ternyata ada perkataan manusia. Dan Rasul Muhammad berkata ini kalau berkata di sini artinya ada orang yang berkata. Muhammad berkata di sini Juma, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Jawab dulu, ini perkataan siapa? Sehingga jelas siapa rasul palsu. Silakan tunjukkan saya biodata Muhammad di dalam Quran supaya imbang. Silakan. Iya, baik. Nah, ini cara Paulus muncul di tengah-tengah kita, teman-teman. Saya sudah mengatakan kepada saudara, Al-Quran mengatakan madallah sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa. Jelas itu. Apa yang terlontar dari lisan Nabi Muhammad semua itu adalah wahyu. Baca ayat selanjutnya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Jangan hanya bertumpu kepada satu terjemahan itu, Bung. Jangan mempermalukan dirimu. Mana beliau? Jangan diturunkan, diangkat. Enggak, dia kena pelanggaran Gurunda. Kena pelanggaran dia. Dinaikkan kembali. Minta permintaan kembali. Nabi Muhammad tidak menyentuh Al-Quranul Karim selain dari apa yang dijadikan petunjuk oleh Allah. Itu untuk membantah orang-orang. Makanya dikatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa minal mujrimin. Itu kata Quran. Anda nggak bisa membatasi Quran.
Apa yang terjadi kemudian? Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila alaihil Qur'an jumlatan wahida. Itu terjadi kemudian dialog yang kemudian Allah wahyukan. Dialog itu yang Allah wahyukan kemudian diceritakan oleh Nabi Muhammad dan kemudian dituliskan, dihafalkan oleh para sahabat. Orang-orang berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Oleh karena itulah rangkaian ini justru mendudukkan perkara Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Yang engkau permasalahkan itu kenapa di dalam Al-Quran tidak ada silsilah? Ya karena Nabi Muhammad tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan silsilahnya di dalamnya. Nabi Muhammad tidak mau mengotori wahyu Allah dengan menyelipkan kemudian silsilahnya. Enggak. Tetapi tentang kebenaran Al-Quran diceritakan kemudian oleh sejarah yang tertulis dengan tinta emas. Nabi Muhammadku adalah sosok manusia yang jelas, ayahnya jelas, kakeknya jelas. Beliau adalah Nabi yang suci. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abu Talib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab dan seterusnya. Nah tolong tunjukkan tertulis di mana nama Bapak Paulus. Di mana bapaknya Paulus tertulis? Apakah di buku ramuan-ramuan obat kuat, obat cacing, di buku matematika, di buku fisika, buku Prambon, tata boga, kedokteran, sejarah, kesehatan, majalah Bobo, majalah Sirkus, cara membuat kue? Di mana nama bapaknya tertulis? Sebutkan, biar kami baca. Kalau Nabi Muhammad sejarah menorehkan, secara silsilah, secara budaya, histori, keturunan, silsilahnya aman. Jelas itu. Beliau bukan orang gelap, sama seperti Paulus. Di mana tertulis Bapak Paulus ini? Seibarat seperti setan, nama setan yang datang kepada Yesus, itu tidak diketahui siapa nama bapaknya. Bedanya dengan Paulus tak ada. Nabi Muhammad nama bapaknya Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib, buyutnya Hashim, terus Abdu, Manaf, Qusay, Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fir, Malik, Nar, Kainana, Khusaimah, Mudrika, Ilyas, Madrar, Nisar, Ma'ad, Adnan. Jelas itu. Terjaga silsilahnya. Dan dua kemudian bangsa di atas muka bumi ini yang menjaga silsilah, yaitu keturunan Nabi Ishak alaihissalam dan juga keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Dua tokoh ini keturunannya selalu menjaga silsilah mereka. Bin, binti, bin. Sedangkan Paulus ini orang dari mana? Dibilang orang Bugis bukan, dibilang orang Papua bukan, dibilang orang Jawa juga bukan, dibilang orang Makassar juga bukan, dibilang Yahudi kagak, dibilang Romawi kagak, dibilang Yunani kagak, dibilang orang Cina bukan. Siapa Paulus ini? Nama bapaknya siapa? Enteleheng. Nama mamanya siapa? Markona. Nama kakeknya siapa? Juraija. Nama buyutnya Masatilu. Siapa Paulus yang menghadiahkan kalian Tuhan yang keluar dari kubur itu? Siapa? Nama bapaknya sopo? Silakan. Oke, itu menjadi PR buat teman-teman, Anda. jangan direpot teman-teman ya. Kasihan lah ya, kan hanya diskusi segini aja di report, nggak boleh lah ya. Ini buktinya masih naik. Iya, ini report terus nih. Loh, masih naik kok di report. Oke, Juma. Iya, silakan. Oke. Silakan. Apa yang Anda jabarkan tadi, itu di luar daripada kesepakatan kita bahwa saya Anda tidak mengatakan sepakat. sebentar. Anda mencoba menjebak secara narasi Anda menjebak. Kita menggunakan kemudian sumber primer. Kalau berbicara tentang sumber primer, saudara, terkait dengan silsilah, bukan itu kitabnya. Kitabnya namanya Sirah Nabawiyah. Sekarang kitab apa yang menjadi sumber primer untuk silsilah Paulus? Sebutkan ke saya. Ada? Ada? Apa sumbermu bercerita tentang silakan bernarasi silsilah? Baru nanti kita Enggak, saya cuma mau tahu kalau kami
sumber primer daripada silsilah Nabi Muhammad itu nama kitabnya adalah Sirah Nabawiyah. Saya minta kalau silsilah Paulus itu tertulis di kitab mana? Saya ingin tahu siapa nama ayahnya. Silakan. Oke, jadi yang saya maksud di situ, kita primernya orang Islam, ya, kita primernya orang Kristen adalah Alkitab. Islam juga begitu adalah Al-Quran. Ya tapi Anda berbicara tentang silsilah kan lucu ente Lah, ini. nah itu kalau memang tidak ada, jangan tidak ada. Cuma Al-Quran itu, apa susahnya? Al-Quran itu bukan buku biografi. Sekarang Nah, kamu itu yang tunjukkan harus nama kau Paulus. jawab. Ya, coba kau tunjukkan nama Paulus. Bapaknya siapa? Nama bapaknya Paulus siapa? PR-mu belum kau jawab loh. Dari tadi di awal kamu nggak pernah menyebut nama Paulus. Bapaknya itu siapa? Itu dulu. Nama bapaknya Paulus, silakan. Kami ingin tahu. Nggak usah di-mute. Anda bicara, saya bicara gitu loh. Iya, Nggak usah nama kita bapaknya tabrak-tabrakan. Paulus siapa? Nama bapaknya Paulus Oke, siapa? oke. Terkait pertanyaan Anda, ya, ya. Tapi itu sebentar nanti saya tanggapi. Saya Oh, enggak. Anda bukan dosen di sini. Anda bukan dosen. Saya tahu Anda perpanjangan tangan makhluk Kristus yang Anda sebut sebagai Roh Kudus, tapi bukan Seperti ini, Roh Bang Kudus. Jemas. Saya minta namanya bapaknya Paulus. Apakah Paulus bin Sibilisisis atau siapa? Saya butuh bapaknya. Saya butuh nama bapaknya. Santai aja cuma. Loh, saya sangat santai. Bicara, saya menjawab. Ya, silakan Santai aja, nggak Anda usah- nggak usah tunjukkan men-mute. nama bapaknya Paulus siapa, silakan. Anda mau bicara mute terus. Iya, nama bapaknya Paulus silakan. Jadi gini Pak Juma, Anda itu statusnya gurunda, harusnya Oh, memang. mendengar. Makanya ya. saya ngajarin Anda. Sekarang nama bapaknya Oke. Paulus siapa? Jadi gini, sesuai kesepakatan dari awal tadi, saya berbicara tentang Saya tidak biodata. peduli. Sebentar, Saya minta nama bapaknya Paulus. Jangan kau pakai cara Oke, sibilisis di sini, oke. saudara. Nama Biarkan bapaknya saya siapa? menjawab Juma. Iya, Biarkan saya silakan. menjawab. Pakai Baik, statusmu sebagai gurunda itu Baik. sebagai status yang mulia. Jangan kau Baik. seperti Baik, silakan. Kalau kau nggak jawab nama bapaknya Paulus ya turunkan. Iya, silakan. Oke. Oke ya. Ini silsilah Nabi silsilah Rasul Paulus yang saya bawakan ini ya. Di sini memang tidak mengatakan Udah, ada nama gagal bapaknya. berarti. Sebentar, saya Anda jawab dulu. gagal. Jangan begitu. Udah selesai. Jangan Kalau curang, tidak bro. ada nama Sebentar. bapaknya Paulus, kenapa Anda Sebentar, berbicara jangan mengenai curang. silsilah? Hei, Sebentar. kenapa Anda berani berbicara mengenai silsilah? Anda tidak tahu siapa nama bapaknya. Kalau hanya mengatakan dia dari orang Parisi, dari keturunan Benyamin, saya juga bisa mengatakan itu. Saya adalah anak pertama dari kerajaan Demak. Nama bapak saya adalah Raden Singgasono Mongkormona. Ibu saya adalah Rani Pangkabumi. Bisa. Yang kita butuhkan itu nama bapaknya siapa, supaya kita tahu benarkah itu demikian terjadi. Karena di dalam kitab Anda sendiri yang Anda pegang hari ini, misalnya di dalam Kisah Para Rasul 21, apa kata manusia yang ada pada saat itu? Orang-orang Yahudi berteriak, "Hai orang-orang Israel, please tolong. Inilah Paulus yang dimana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat kita ini. Dan sekarang Paulus membawa orang-orang Yunani masuk ke dalam bait suci kita dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trimos dan Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota. Dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke bait suci." Tolong, orang Yahudi aja kok mengatakan dia itu manusia terkutuk penyakit sampar. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, jelas Paulus ini adalah orang penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh agama Aliteng. Manusia yang kemudian dihujat di bangsanya kok. Manusia yang dihujat oleh bangsa Israel kok berbeda dengan Nabi Muhammad. Beliau manusia suci, disanjung dan dipuji oleh sejazirah Arab sampai hari ini. Anda berani berbicara mengenai silsilah? Hah? Sebutkan dulu nama bapaknya Paulus itu siapa.
Siapa? Jangan sampai nama bapaknya Ambot Tuo. Kalau Ambot Tuo berarti orang Bugis. Selamat siang. Jangan sampai nama orang tuanya namanya Latari. Kalau Latari berarti dia orang Praha, Tenggara. Laode. Jangan sampai nama Selamat bapaknya siang. itu Lalu Patoni, berarti dia orang Lombok. Jangan sampai nama bapaknya itu Raden Jajamiharja, berarti dia orang Sunda. Jangan sampai nama bapaknya itu adalah Perlindungan Manalu, berarti dia orang Batak. Sebutkan biar kita tahu siapa nama bapaknya Paulus, pendiri agama Kristen itu. Please. Kami juga rindu ingin tahu Paulus ini siapa. Selamat siang. Seibarat virus bakteri, kita tidak tahu Selamat siapa nama siang. bapaknya. Seibarat ikan, kita nggak tahu siapa nama bapaknya ikan. Seibarat monyet, kita nggak tahu siapa nama bapaknya monyet. Paulus kita tidak tahu siapa nama bapaknya. Itu PR terbesar yang harus diselesaikan oleh gereja. Paham? Ya. Selamat siang. Iya, siang saudara, silakan. Ya, siang. Ini Bang Suma. Saya sendiri. Iya. Halo. Oh, Iya, halo. saya cuma mau memastikan apa Bang Suma yang pernah mengatakan bahwa Muhammad itu Allah. Apa Bang Suma yang itu? Iya, saya yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu lebih pantas disebut sebagai gelar Hizkia yang muncul Allah. di Yesaya 9 nomor 6. Ya, enggak maksud saya kan sampean pernah menyatakan bahwa Muhammad itu Allah. Itu karena membahas Yesaya 9 nomor 6 yang dijilat oleh Kristen karena menginginkan bahwa yang duduk di situ adalah Yesus Kristus. Padahal itu nggak cocok. Gitu saudara. Jadi cara-cara Paulus nggak usah dibawa ke sini. Tolong Anda dudukkan ke kami, jelaskan ke kami siapa nama pendiri Bapak dari pendiri agama Kristen. Silakan. Iya. Betul. Tolong, enggak. iya, silakan Anda sebutkan nama Bapak dari pendiri agama Saya Kristen. memastikan dulu. Saya cuma Pak, memastikan dulu saya apa yang benar ini Bang menjelaskan. Suma. Saya Oh, yang ya. menjelaskan, Pak. Saya yang menjelaskan. Saya sudah akui itu. Karena Allah dengan Allah Subhanahu wa taala itu berbeda. Oke? Jangan Anda bersama-samakan. Seakan-akan ketika saya mengatakan Allah dan Nabi Muhammad itu sama, kok larinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah di dalam agama Anda itu katanya gelar. Kok sekarang larinya ke Allah Subhanahu wa taala? Inilah cara licik yang Anda dididik memang dari asal semula Anda. Gitu saudara. Ini saya ditawari untuk membahas tentang silsilah Nabi Muhammad dan silsilah Paulus. Sekarang saya cuma butuh nama bapaknya doang. Siapa nama bapaknya? Andrianus berarti orang Yunani. Siapa nama bapaknya? Abu Lahab berarti orang Arab. Nama bapaknya siapa? Abu Janda orang mana? Abu Janda berarti orang mana? Orang sini. Iya toh? Coba siapa nama bapaknya Paulus? Dia menghadiahkan 13 buku kepada kalian. Dia yang menghantarkan kalian untuk menjadi Kristen. Anda nggak tahu siapa nama bapaknya, siapa yang telah melahirkan dia. Itu celokoh, kawan-kawan. Celokoh. Untuk apa kamu tahu, Dinda? Lah, ini kan diminta tadi materinya. Di mana? Silsil. Dinda? Yang tadi yang teman kamu itu. Iya, misalnya kamu tahu nama bapaknya untuk apa? Ya supaya kita tahu siapa beliau ini, kan silsilah. Dia membawa kabar burung, kabar berita. Yesus adalah pencipta langit dan bumi yang turun, mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, mati ditombak oleh manusia di atas pohon. Siapa dia ini? Dan kebenciannya terhadap Yesus itu sangat-sangat. Nama bapaknya. Jadi kok Saudara, kamu tanya? saudara, harus kita ketahui kenapa? Karena Paulus ini kebenciannya kepada Yesus anak Maria itu tidak terhalang, tidak berbatas. Siapa Di mana yang dia nyurat Nabi benci? Muhammad? Siapa Dia yang nyurat sangat Nabi Muhammad? Dia sangat benci Siapa kepada yang nyurat Yesus Nabi anak Muhammad? Maria. Jadi Paulus itu pembenci kelas kakap terhadap Yesus anak Maria. Benci sebenci-bencinya. Maka kita harus tahu nih, orang ini siapa?
Kok dia Iya. benci kali Saya- kepada Yesus? Saya maksud tadi. Halo? Iya. Iya, yang saya maksud tadi itu apa kamu tahu tadi? Ayahnya Paulus itu. Iya, kan berbicara mengenai silsilah, kawan. Ini saya diarahkan untuk membahas tentang silsilah. Kalau Nabi Muhammad kan jelas silsilahnya dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memiliki anak Ismail. Ismail memiliki anak Haidar. Haidar memiliki anak Uram. Uram Uda. Uda melahirkan Misi. Misi melahirkan Sumai. Sumai melahirkan Zari. Sampai seterusnya ke Adnan. Adnan begitu lagi. Melahirkan kemudian Ma'ad. Ma'ad Nizar. Nizar Mudar. Kemudian turun lagi ke Nabi Ilyas, turun lagi ke Mudrika, turun lagi ke Husaimah, turun lagi ke Kinana, Nar, Malik, Fir, Ghalib, Lu'ay, Ka'ab, Murrah, Kilab, Kusai, Manab, kemudian kemudian Abdu, lalu kemudian Hashim, Abdul Muttalib, Abdullah, lalu beliau Nabi Muhammad yang mulia. Jelas. Nah, kalau Paulus nama bapaknya siapa? Kalau nggak ada di Alkitab, mau kita bilang ada. Ya, makanya jangan bawa tema yang menyulitkan ente. Kok menyulitkan? Lah, kalau ditanya nama bapaknya Paulus siapa? Tidak ada di Alkitab. Ya, nama bapaknya siapa? Tidak ada dikatakan di Alkitab. Berarti tidak diketahui. Orang nggak ditulis. Kita orang Ya, Arab. berarti kita tidak tahu. Tidak tahu. Inti Tidak perjanjian tahu. Tidak tahu berarti dia gelap. Karena tidak dikatakan di Alkitab. Ya, berarti dia gelap berarti dia gelap. Di mana gelapnya? Tidak diketahui siapa dia orang ini. Saya tanya untuk apa kamu tahu nama bapaknya? Supaya kita tahu darah mana yang mengalir di dalam tubuhnya. Untuk apa kamu? Ya, supaya kita tahu. Supaya tahu dia telusurnya gitu. Bukan supaya kita tahu apakah dia penyesat yang dipilih oleh Tuhan sejak dalam kandungan ibunya. Karena Tuhan mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi Mazmur 58. Tuhan jelas mengatakan di sana bahwa sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari dalam kandungan ibunya para pendusta itu sudah sesat. Maka kita harus tahu beliau ini siapa. Dia mengatakan di dalam Galatia 1:15, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Dipilih jadi apa? Hah? Kau dipilih jadi apa di dalam rahim ibumu? Dipilih jadi apa kau? Sedangkan dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 58, nomor 3, nomor 4. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari dalam kandungan ibunya, pendusta-pendusta itu telah sesat. Dari dalam kandungan dia sudah dipilih sebagai orang sesat. Itu Mazmur yang mengatakan, bukan aku. Paulus mengatakan dia dipilih dari sejak dalam kandungan ibunya. Pertanyaannya, dia dipilih sebagai apa? Siapa? Paulus ini pendiri agama Kristen, di dalam kandungan ibunya dia dipilih sebagai apa? Dipilih oleh Tuhan, Tuhan Yesus. Dipilih sebagai apa? Sebagai rasul. Dipilih panggil rasul. Dia sendiri yang mengaku-ngaku rasul. Yesusnya tidak pernah sedikit pun, seuntai tali pun Yesus tidak pernah membahas tentang orang ini. Malah dia disebut terindikasi sebagai nabi palsu. Kenapa? Pengikutnya akan memanggil aku Tuhan. Pengikutnya akan bernubuat pakai namaku. Pengikutnya akan mengusir setan pakai namaku. Pengikutnya akan bermujizat pakai namaku. Pengikutnya pada saat aku bertemu, aku akan berkata, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah semua pembuat kejahatan. Karena Paulus pembuat kejahatan, pengikutnya membuat kejahatan. Karena dia dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Kenapa? Kalau dia dipilih menjadi rasul dari sejak dalam rahim ibunya, kenapa bukan beliau yang mendampingi Yesus dalam misi dakwah penginjilan? Kenapa? Macet. Kenapa? Karena Yesus itu datang ke dunia itu disebut dia jadi guru dan Tuhan. Mama. Makanya dia lah guru dan Tuhan gelar guru. Tentu ada Mama. Yesus itu Rabam Wamaran. Coba Dia itu Rabi, dia itu guru dan Tuhan. Buka Yohanes 13:13. Mama. Jadi kamu ingin mengatakan bahwasanya Yesus itu pencipta langit dan bumi? Pencipta langit dan bumi itu Allah.
Yesus? Yesus itu adalah manusia, rohnya roh Allah. Kalau kamu rohmu roh apa? Ya roh saya sendiri. Ya roh apa rohmu itu? Ya roh manusia, gimana sih? Oh, roh manusia. Kau beli di mana? Sejak saya lahir saya udah punya roh. Jadi Nah, itu roh dari mana? Itu roh siapa? Yang ada dalam dirimu itu roh siapa? Kamu nggak ada rohnya. Saya ada roh Tuhan yang ada dalam diri saya. Jadi roh kamu nggak ada. Ada roh saya, roh Tuhan yang ada di dalam diri saya. Ya, itu roh Tuhan. Roh Iya, kamu betul. tidak ada. Roh kamu sendiri tidak ada. Itu roh Tuhan yang ada pada diri saya, itu roh Tuhan. Bahkan tangan saya ini bukan tangan saya, ini tangan Tuhan ini. Beda roh manusia. Mama, Tuhan itu beda. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi itu adalah hak milik kepunyaan Allah. Kita ini bukan siapa-siapa, kita ini hanyalah serpihan cahaya dari kemahaciptaannya Allah. Jadi, kalau Anda mengatakan Yohanes 13:13 itu Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, itu ajaran dari mana Anda dapatkan itu? Siapa yang ngajarin Anda itu? Jangan diem lah berdiskusi kita. Bang Handisel ini diem terus. Ayo. Yesus Gimana itu tadi, pencipta, Yesus itu pencipta langit dan bumi. Yesus itu utusan. Nah, utusan berarti dia bukan Tuhan. Dengar, belum selesai. Dengar. Yesus itu manusia, utusan, betul. Di dalam tubuh Yesus ada roh Allah. Seluruh manusia itu ada roh Allah di dalamnya. Beda Cahayu, roh Allah sama roh kita. Kejadian 6 nomor 3. Roh Allah itu ada dalam Coba kau baca Kejadian 6 nomor 3 dulu. Bentar. Iya, baca dulu. 6 nomor 3. Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Maksud di sini roh Allah itu tidak mungkin tinggal dalam roh Yesus. Yesus tadi kan manusia, itu Dompala. Inilah. makanya saya Allahu Akbar. Kejadian 6 itu, saudara, Kejadian 6 nomor 3 itu menjelaskan kalau roh kita ini adalah roh Tuhan. pemberiannya bukan kita roh Tuhan, pemberian Tuhan. Maka kita punya roh. Roh yang ada di dalam diri kita ini itu adalah roh Tuhan. Astaga. Halo Abang Suma Halo. mengatakan roh kita itu adalah roh Tuhan. Gimana? Yes. Sedangkan Abang Suma aja mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Jangan bilang gitu. Apa hubungannya coba? Apa hubungannya coba? Makanya Bertanya bingung dulu Abang sama Suma menjawab di situ kan? Kan Abang Suma sendiri mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Iya, Abang memang jangan betul. bilang itu roh Tuhan. Salah, Bro. Dalilnya, oke. Saya kasih analisa sama Anda. Ketika Anda kemudian diberikan mobil dari pimpinan, mobil itu mobil Anda atau mobil pimpinan? Iya, kan mobil pimpinan ke kita, tapi kan udah jelas Abang Suma mobil pimpinan. mengatakan tiada Sekarang Tuhan. pertanyaan saya, apakah mobil itu pimpinan? Bukan, tapi pimpinan. Bukan. Berarti roh Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan Tuhan, tetapi seibarat mobil bagi tuannya. Jadi Tuhan membuat mobil-mobil lalu membagi-bagikan kepada yang dia kehendaki. Tuhan menciptakan roh, membuat roh lalu membagi-bagikan kepada makhluknya. Maka dikatakan roh yang ada pada diri manusia itu adalah roh Tuhan, roh milik kepunyaan Tuhan. Kejadian 6 nomor 3 bukan berarti Tuhan itu adalah roh. Beda. Kalau Kristen ini kan memang sudah diajarkan. Bentar. Jadi kalau akhir zaman roh siapa yang diangkat? Roh Tuhan kah diangkat atau roh kita? Roh yang ada pada manusia yang diangkat kemudian. Ya, itu roh siapa? Roh Tuhan atau roh pemberian Tuhan? Seluruhnya ini milik Tuhan. Air Tuhan, laut Iya. Tuhan, gunung Yang Tuhan, sekian aja. bumi Tuhan, langit Tuhan, Itu roh semuanya. kita, roh Tuhan.
Nah, sekarang kalau Anda bertanya, roh Tuhan atau roh manusia? Ya, Betul? betul. Nah, roh yang ada pada diri manusia itu adalah roh Tuhan yang dikodratkan, yang dikadarkan menjadi rohmu sehingga kamu hidup. Lu kok aneh? Ya, ya jelas beda. Roh Tuhan sama roh manusia beda. Lu kok beda? Apa bedanya coba? Apa bedanya coba? Jadi Coba. kalau akhir zaman dalam roketnya roh Tuhan, ngapain lagi roh Tuhan di bumi? Cobanya ini roh Tuhan di manusia gitu. Loh, ini alam Tuhan atau bukan? Iya. Sudah selesai. Maksudnya Selesai. roh kita ini roh kita manusia sendiri, bukan roh Allah. Roh Allah ya roh Allah. Astagfirullahaladzim. bilang, Itu karena Yesus Anda tadi. beranggapan, saudara, itu karena Tidak Anda ada roh beranggapan, Allah. itu karena Anda beranggapan bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah roh. Itu karena Anda beranggapan begitu. Pencipta langit dan bumi itu tetap Allah. Roh atau bukan? Bukan Allah. Roh atau bukan? Pencipta langit dan bumi itu Allah. Iya, Allah ini roh atau bukan? Allah itu bisa jadi siapa aja, mau jadi roh, mau Nah, jadi ini kucing. kok kucing. Andai kan kucing itu bisa dikasih akal, kucing pun malu mengatakan itu. Kok Tuhan bisa menjadi apa saja? Ini ilmu dari mana ini? Jadi nggak bisa. Tuhan tidak bisa menjadi bukan Tuhan, Cak Ayu. Tuhan itu mau jadi apa? Jadi bisa. Tidak bisa. Mau di Tidak hari bisa. juga bisa. Mau di Tidak bisa. Tidak bisa. Tuhan tidak bisa menjadi bukan Tuhan. Kucing bukan Tuhan, maka Tuhan tak bisa menjadi kucing. Manusia bukan Tuhan, maka Tuhan tak bisa jadi manusia. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa menjadi bukan Tuhan. Paham sampai sini? Kenapa Tuhan itu datang ke dunia? Karena kita tidak bisa melihat Tuhan, lihat Allah. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Nabi Yesus, manusia Ya yang Allah ya Karim. Dinda, biar kamu paham. Makanya ada Yesus. biar paham. Tuhan itu bisa menjelma menjadi apa saja, Pak. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Dinda, kamu nggak paham, tapi kamu bahas Alkitab. Sekarang begini, Anda Makanya menginginkan dihadirkan Tuhan Tuhan. Yesus itu Oke, baik. supaya Oke. mengajarkan Diam dulu, anak Medan, hukum diam kasih dulu. sayang kepada kita, Bapak. Oke, Gitu, baik, Pak. baik. Oke, baik. Jadi menurut saudara, Tuhan Anda menjadi manusia. Begitu. Ayo ngomong santai aja kita, Bang. Kalau suara saya keras itu memang sudah dari pabriknya. Saya nggak bisa suara kecil. Siapa yang di Bang Juma? Saya atau Bang Titi? Saudara Titi. Titi Kamal kabur. Sekarang saya tanya sama saudara, anak Edan. Begini. Apakah Tuhan Anda yakini jadi manusia? Tuhan, saya yakin di manusia. Rohnya, Anda yakin? rohnya ada dalam Yesus. Saya ulang lagi. Apakah Tuhan Anda yakini Tuhan Anda itu menjadi manusia? Dalam konteks Yesus, iya. Nah, berarti Tuhan Anda jadi manusia, bukan? Betul. Nah, sekarang manusia ini apakah punya batas? Ada, ya, punya batas. Berarti ketika Tuhan yang tidak punya batas ini menjadi manusia, berarti Tuhan menjadi terbatas. Betul? Kalau dia Allah itu dalam dirinya Yesus, tidak ada batas. La haula wala quwata illa billah. Nah, dia bisa melakukan apa-apa saja dan La haula wala bisa quwata illa dihidupkan. billah. Saudara, Anda tersandera oleh pemahaman iblis. Tuhan itu berada pada dimensi yang tak terbatas. Itu Tuhan. Di ufuk yang berbeda, manusia, Yesus kah dia, Paulus kah dia, bom kah dia, siapapun itu yang disebut manusia, beliau manusia ini berada pada ufuk yang terbatas. Dia terpenjara oleh relativitas waktu dan perjalanan zaman. Nah, Tuhan sementara tidak bisa. Tuhan itu tidak bisa terkekang oleh ruang dan waktu.
Oleh karena itulah Tuhan mustahil jadi makhluk. Mustahil. Mustahil Tuhan itu jadi manusia. Mustahil. Nah, coba tanya, kenapa Tuhan itu datang ke bumi? Kan gitu pertanyaan. Tidak ada Tuhan datang ke bumi. Tuhan itu maha tahu. Menurut kamu tidak ada, menurut kami ada. Sekarang pertanyaan saya. Oke. Kenapa Tuhan datang ke bumi? Oke. Baik. Saya ingin Anda menjelaskan kepada saya kitab Anda sendiri. 1 Timotius 6 nomor 16 itu siapa? Jawab. Nah. Silakan. Dalam 1 Timotius 6 ayat nomor 16. Ayat 16. Iya. Bentar. Dialah sesuatu yang tidak takluk kepada maut, bersama dalam tentang Rasul pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia dapat melihat dia. Tidak dapat. Gimana? Baca yang baik, jangan kayak Fir'aun. Baca yang baik. Santai. Ya, intinya manusia tidak dapat melihat Allah. Nah, itu siapa yang tidak bisa dilihat itu siapa? Pencipta langit dan Ya, bumi. terus yang turun ke bumi siapa? Astaga, karena saya bilang tadi, Dinda, kalau kita melihat langsung, kita tidak bisa melihat Allah. Iya, Makanya terus Yesus ini siapa? Yesus ini siapa, kan saya bilang dari manusia, utusan. Oh, salah ente. Jadi Yesus ketika datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, itu memang manusia dia. Dia manusia yang diberi kemuliaan, yang diberi kekuatan, yang diberi mukjizat, tanda-tanda kenabian dan kerasulan. Dia memang manusia kok. Tetapi Anda memaksakan, sabar. Anda memaksakan dia itu seakan-akan Tuhan yang nuzul ke bumi. Kenapa? Karena Anda mengawinkan antara Yesus anak Maria dengan Yesus anak Paulus. Yesus Paulus itu beda dengan Yesus anak Maria. Sedangkan ente pengikut Yesus yang ada pada Paulus. Anda mencoba menggabungkan dua Yesus, padahal itu adalah Yesus yang berbeda. Dari mana lah datangnya? Loh, Anda lihat di dalam Filipi 2 nomor 6. Bentar. Sabar. Sudah jelas. Sabar. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Siapa yang menjadi daging di situ? Siapa yang menjadi daging? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Siapa yang menjadi daging di situ? Dan walaupun dalam rupa Allah dalam kesalahan Allah, ia sebagai milik harus melainkan Tuhan sendiri dari merubah hamba dan menjadi dalam keadaan sebagai manusia itu melarikan dirinya. Nah, terus siapa yang menjadi manusia di situ? Siapa? Yang menjadi manusia Allah. Nah, itu. Sekarang dalam kitabmu, doktrinnya pendiri agama Kristen Paulus mengatakan bahwa pencipta Tuhan Theos turun ke bumi menjadi manusia. Betul? Betul kan? Nah, sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Salah. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Yesus itu utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia? Bisa dibilang utusan, dibilang Kalau Anda merujuk kepada Yesus yang dibuat Paulus, dia bukan utusan. Filipi 2 nomor 6 nomor 7, dia bukan utusan, tapi Tuhan itu sendiri yang mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Ayat 5. Itu bukan utusan. Yesus yang kau sembah itu bukan utusan, tetapi sang dewa yang nusul ke bumi mengambil rupa seorang manusia. Ayat 5. Yesus lalu kemudian dia menjadi manusia dan mati dibunuh oleh manusia. Dia bukan utusan. Kalau yang utusan itu anak Maria, beda. Dia nabi, dia rasul untuk Bani Israel, itu utusan. Tapi kalau yang datang kepada Paulus itu bukan utusan, tetapi sang dewa itu sendiri yang datang mengambil rupa manusia dan menjadi manusia di tengah-tengah kalian dan kalian sembah. Beda itu, saudara. Sahabat dikocak, barakallah. Sabar dulu, pelan-pelan dulu, saudara Yesua.
penyamar Yosua. Sabar dulu. Jadi begini, saudara, anak Edan, dengarkan. Dengarkan saya, anak Edan. Dengarkan saya dulu. Dengarkan saya dulu. Yang Anda sebutkan, coba Yesus palsu ini diam dulu. Yesus palsu diam dulu. Yesus palsu diam dulu, saudara. Yosua palsu diam dulu. Anda tidak sedang punya kapasitas mengajarkan saya. Saya lebih paham Bible daripada kalian. Oke? Paham ya? Oke lah. Jadi gini, saudara, gini. Kalau yang Anda maksud utusan itu adalah nabi, itu adalah rasul yang spesialis diutus oleh Elohim kepada Bani Israel. Tapi kalau yang Anda maksud Tuhan, itu bukan utusan. Baca Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itu bukan utusan. Dia adalah dewa yang nuzul ke bumi, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, tetapi mengambil rupa manusia dan mati di atas tiang salib. Yang itu bukan utusan. Dinda, Yesus itu utusan. Juru selamat. Mama Elon. Coba buka dalam Lukas 2 ayat 11. Itu beda. Saudara, itu beda. Itu yang kami percaya. Maksudnya itu yang kami percaya. Anda menggabungkan antara Kristus. Anda menggabungkan antara Kristus anak Maria dengan Theos yang datang dalam bentuk manusia. Yang kami percaya anak Maria, bukan anak Maria. Saudara, dalam Lukas 2 ayat 11 itu yang kami percayai. Saudara, jadi Anda menolak Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Anda nolak. Apa itu? Bentar, Filipi. Makanya kalau baca itu jangan begitu, baca pelan-pelan, Kan kamu status belajar, pelan-pelan bacanya. Kok belajar lagi? Lah, lalu apa Dan? Udah saya bacakan tuh Lukas 2 ayat. Coba kamu baca pelan-pelan. Filipi 2 nomor 6 lahir bagimu juru selamat. Filipi 2 itu juru selamat. Saya baca, bentar. Itu juru selamat untuk Bani Israel. Untuk kami. Bentar, saya baca dulu. Kamu Bani Israel. 2 ayat 11. Hari ini terlahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itulah yang kami percaya, Dinda. Oke. Itu saya sudah mengatakan di awal tadi saya sudah mengatakan kalian mengkawinkan antara Yesus anak Maria dengan Yesus padang gurun. Itu dua Yesus yang berbeda. Nah, sekarang kamu bacakan Filipi 2 dulu, nomor 6, nomor 7 sampai 8. Baca. Bentar. Filipi 2 6 sampai 10. Ya, silakan. Apa nih? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, ia sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan menjadikan dirinya sendiri dan mengambil rupa dan menjadi sama dengan manusia. Paham kan artinya? Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah kami Tuhan kami. Ya, bagus. Kan? Betul kan? Jadi yang menjadi manusia ini siapa? Yesus, rohnya roh. Bukan, itu Yesus. Sekarang yang menjadi manusia yang menurut Filipi ini siapa? Allah. Kalau yang lahir di kota Daud itu siapa? Yesus, juru selamat. Allah juga. Enggak, Allah juga. Maksud saya yang menjadi manusia di situ siapa? Allah, sama. Enggak sama. Kok enggak sama sih? Gimana ini Dinda ini? Kok nggak sama? Oke, saya ulang lagi. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 yang berkehendak mengambil rupa manusia di situ siapa? Allah. Oke. Di dalam Yohanes 1 nomor 14 yang berkehendak menjadi daging di situ siapa? Allah juga sama. Yesus nggak? Iya Yesus itu Allah sama. Oke. Coba Anda baca Yohanes 8:42. Bentar, Yohanes 8 ayat 42. 42. Bentar. 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, maka kamu mengasihi aku. Sebab aku keluar dari dan datang dari Allah, dan aku datang atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Kan utusan kan? Nah, sekarang pertanyaan saya. Enggak, saya bilang tadi. Sabar dulu, sabar. Di dalam Yohanes 8
nomor 42, aku datang, aku keluar dan datang dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Paham sampai situ? Paham? Betul yang saya bilang tadi. Enggak. Paham enggak di situ? Paham enggak di situ? Paham kan ya? Seharusnya saya Yesus paham enggak? Yesus berkata, aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, dan kedatanganku bukan atas kehendakku sendiri, melainkan atas kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya jelaskan. Nah, pertanyaan saya. Di Filipi 6, Filipi 2 nomor 6, nomor 78 ini, yang mau dan ingin menjadi manusia dan yang keluar menjadi manusia itu siapa? Allah itu sendiri. Jadi Allah itu sendiri. Oke? Allah itu sendiri. Tetapi di dalam Yohanes, siapa? Yesus. Tetapi di dalam Yohanes 8 nomor 42, dia datang menjadi manusia kehendaknya sendiri atau bukan? Maksudnya Yohanes 8:42. Iya, dia datang menjadi manusia atas kehendaknya sendiri atau bukan? Atas kehendakku katanya. Iya, kehendak dia sendiri. Hai, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Dalilnya begitu kan? Iya, betul. Saya ulang lagi. Di dalam Yohanes 8:48, Yesus mengaku datang sebagai manusia atas kehendaknya sendiri atau bukan? 2. Hah? Yohanes 8 ayat 42 bukan 88. Iya, 42. Apakah dia datang sebagai kehendaknya sendiri atau bukan? Kalau di sini bukan, dan aku bukan. Oke. Filipi 2, kita kunci. Filipi 2 nomor 6, dia datang sebagai manusia atas kehendaknya sendiri atau bukan? Filipi 2 nomor 6, 78, dia datang menjadi manusia, mengambil rupa manusia atas kehendaknya sendiri atau bukan? Filipi 2. Tunggu bentar. Kita saya jawab, bisa saya jawab bang, semua boleh saya jawab. Sabar, kita kasih dulu anak Edan ini. Oke. Filipi 2 nomor 6 nomor 78. Kehendaknya, berdasarkan kehendaknya. Kehendaknya sendiri. Yang tadi di 42 di dalam Yohanes 8 kehendaknya sendiri atau bukan? Maksudnya itu bukan itulah bukti bahwa Yesus itu ada dua. Ada Yesus manusia yang datang bukan atas kehendaknya sendiri, ada juga Yesus yang datang dengan kehendaknya sendiri. Dua Yesus yang berbeda. Sekarang mana yang asli? Dia yang berasal dari firman menjadi manusia, atau dia yang adalah makhluk roh? Dua-duanya asli, tidak ada yang palsu. Dia datang atas kehendaknya sendiri, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keilahiannya, melainkan dia turun menjadi manusia. Dia sendiri yang turun menjadi manusia. Sedangkan yang menjadi Yesus itu bukan Tuhan. Tadi kan dia berdasarkan kehendak. Di Yohanes 8:42 bukan kehendaknya. Artinya di sini, dengar Dinda, biar kamu paham. Artinya di sini dia bukan atas kehendaknya itu, karena dia ada di dalam Bapa. Makanya mereka satu. Kalau yang di Filipi 2, kalau yang di Filipi 2 itu bukan lagi kehendak siapa, dia sendiri yang datang. Betul, dia sendiri yang mau menjadi manusia. Dia sendiri yang datang. Sedangkan Yesus anak Maria mengatakan, bukan aku sendiri yang datang, bukan kedatanganku ini atas kehendakku sendiri, tapi coba atas baca, kehendak dia. Yohanes 8:42, coba baca kata Yesus kepada mereka, kalau aku Allah keluar adalah Bapamu, maka akan mengasihi aku. Aku sebab siapa? Aku sebab bentar. Yesus dong, Yesus kan? Sebab aku Yesus aku, kan? Sebab aku Yesus keluar dan datang dari Allah. Bapak. Paham sampai di sini? Iya, keluar dan datang. Nah, yang tadi di Filipi 2 keluar atau dia sendiri yang datang? Dia sendiri. Coba kamu pahami dulu Dinda, teks tadi. Sebab aku keluar
Yohanes 8, aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Sekarang yang di Filipi 2, yang datang siapa? Aduh, gimana? Gimana tadi? Di Filipi 2 yang datang siapa? Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Atas kehendak siapa dia datang? Kehendak dia sendiri. Kehendak dia sendiri. Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Sama atau tidak? Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Coba pahami dulu. Itulah bukti saudara-saudaraku Kristen. Aku keluar Di dan mute datang dulu, di dari mute dulu. Allah. Host, di mute dulu. Itulah bukti saudara-saudaraku Kristen. Kami datang sebagai penolong kalian untuk melepaskan kalian dari jeratan Kristus yang datang kepada Paulus. Yesus, anak Maria, adalah nabi dan rasul yang turun ke bumi, diutus oleh penciptanya sebagai nabi dan rasul agar menjadi juru selamat bagi Bani Israel, agar beliau diterima sebagai nabi dan rasul bagi mereka. Sedangkan yang kalian sembah adalah dewa yang turun ke bumi, mengosongkan dirinya menjadi manusia untuk mati di atas tiang salib agar kalian tuhankan. Beda. Di mana bisa Dua Yesus yang berbeda. Begitu sementara. Saya izin ibadah dulu 10 menit. Habis ini saya akan kembali mengudara dengan saudara-saudara. Ingat antara Yesus anak Maria dengan Yesus yang adalah jelmaan Theos yang ada di Filipi 2 itu adalah dua makhluk yang berbeda. Habis asar saya akan jelaskan kepadamu. Silakan. Jadi begini ya anak Medan ya, sebenarnya apa yang disampaikan Abang Juma itu ya, kalau kita monitor res. Ya ada gua. ya, jadi kalau kita diskusi secara ilmiah atau secara logika ya, sebenarnya itu berdampak kepada Abang Suma lagi ya, tapi di sini kan kita diskusinya maksudnya tidak memframing segala macam ya, gitu ya. Tadi kalau Abang Suma mengatakan Allah itu menyatakan diri, ya benar ya, Allah itu menyatakan diri maupun Allah itu mengutuskan firman menjadi manusia, itu memang benar bagi kita. Enggak gini bro. Bro. Gitu. Menurut Anda yang menjadi manusia itu siapa? Ya gini Bang ya, menurut sudut pandang kami orang Kristen gini, firman yang menjadi manusia ya, firman itu adalah perkataan Allah, berarti otomatis kita bisa mengatakan bahwa firman itu juga Allah ya. Maka Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana perdebatan itu berlangsung dan mereka bunuh diri ya, orang-orang Kristen ini bunuh diri dengan argumentasinya sendiri, tema yang mereka pilih sendiri ya, tentang bagaimana siapakah nabi palsu itu, apakah Paulus ataukah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, terus diselidiki dari silsilahnya. Nah, di sini ketika Akizuma memaparkan tentang bagaimana siapa silsilah, apakah ada silsilah baginda Nabi Muhammad, ternyata dengan lengkap dapat diuraikan ya. Nah, namun berbeda Kristen, yang dimana Kristen ini kelojotan mereka karena apa? Memang tidak tertulis ya. Paulus ini mempunyai silsilah, bahkan Paulus ini adalah seorang berkebangsaan, mengakunya sih ya, berkebangsaan ganda, yang dimana katanya bapaknya itu seorang Yahudi ya, lalu ibunya seorang Yunani, namun besar di lingkungan Romawi. Nah, jadi dia mempunyai seorang penguasa di Galilea kala itu, menurut ceritanya nih ya di dalam buku tuh, bahasanya Paulus ini mempunyai saudara di Galilea, seorang penguasa yakni Herodes, yang dimana dia mendatangi Herodes itu dari Turki ya, dari Turki mendatangi saudaranya di Galilea karena menjadi penguasa, lalu membawa kawan yang namanya Lukas. Nah, Lukas ini adalah seorang sahabat bagi Paulus ini. Nah, agar tidak memalukan gitu ya, tidak memalukan, itu dijadikan, diakuinya sebagai seorang dokter. Nah, padahal Lukas ini bukan seorang dokter. Nah,
karena apa dikatakan dokternya dokter pribadi katanya dokter pribadi Paulus karena memang Paulus ini mempunyai penyakit ya dari ciri-ciri badannya tubuhnya ya fisiknya itu kakinya bengkok badannya memang agak kekar tapi pendek kepalanya botak ya terus mempunyai penyakit mata rabun. Nah dari Turki sampai ke Galilea dia ini memapah atau menuntun Paulus ini karena memang Paulus ini mempunyai penyakit mata dia rabun gitu. Jadi dituntun lalu dianggaplah bahasanya Lukas ini adalah dokter pribadi gitu. Padahal entah itu sejarahnya itu entah betul entah tidak, tapi tidak mungkin lah ya masa iya ada dokter pribadi supaya di apa takut nanti dipintai apa namanya dipintai pengobatan nanti tidak bisa kan itu ya. Mungkin di sana Paulus ini kan berair-air matanya karena rabun itu ya dan kakinya juga bengkok makanya tuntunnya dipapahnya begitu. Nah terus ya siapa Lukas itu juga bukan murid Yesus bukan malah tidak dikenal itu ya orang-orang yang hidup sesama dengan Yesus tapi tidak pernah jumpa dan kebangsaannya pun beda. Lukas ini orang Romawi dan Paulus sendiri juga bukan orang Yahudi gitu. Dan banyak sebenarnya kisahnya itu panjang sebenarnya ya tentang bagaimana Paulus ini. Nah untuk pergi ke Galilea ini untuk mendatangi Herodes ini kan kawan saudaranya ya sepupunya lalu jumpa seorang rabi ya itu Gamaliel itu. Nah Gamaliel ini mempunyai anak gadis cantik lalu Paulus ini tertarik gitu lalu pura-pura menjadi muridnya begitu. Setelah menjadi muridnya itu dia menyukai anaknya Gamaliel ini gurunya ya lalu tapi ditolaknya. Nah disinilah dia sakit hati lalu dia mendirikan agama Kristen dengan menjadikan manusia itu Tuhan lalu menggugurkan atau membatalkan semua hukum-hukum Taurat padahal dia sendiri mengaku dia adalah ahli Taurat kan gitu. Nah tapi digagalkan digugurkan semua dibatalkan gitu. Itu banyak panjang ceritanya sebenarnya. Baik kaum muslimin mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Irib Doseni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير